Nah, saya ambil dulu apa? Kata-kata surga. Ya, tadi semua saya tanya, siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Ya, oke. Ya, ini kita nanti harapannya kita semua bertemu ya dalam satu komunitas besar di surga yang jumlahnya tidak terbatas. Ya, semakin banyak orang yang kita rindukan untuk masuk surga. Kadang-kadang pengertian surga ini kadang-kadang ya dalam tanda kutip kadang-kadang saya jumpai ada pengertian-pengertian yang egois. Kamu harus masuk kelompokku supaya kamu bisa masuk surga. Ya, atau kemudian ya pokoknya yang penting saya selamat, saya masuk surga, orang lain kemudian surga gambarannya begitu egois. Ya. Digambarkan begitu egois. Ada satu cerita tentang surga ya. Jadi tentang surga. Jadi ini satu cerita, satu cerita mungkin Anda pernah mendengar. Ya, kalau kita lihat film-film Chongguo ya, film-film Chinese, yaitu tentang kalau orang sudah meninggal, biasanya jalannya gimana orang kalau sudah meninggal? Ini saya nggak berdiri, nggak bisa lompat-lompat ya. Biasanya ditempel begitu kertas, lalu kemudian apa? Lompat-lompat. Ya, jadi lompat-lompat begitu kan? Ya, jadi ceritanya ini tentang surga ya. Jadi lompat-lompat. Jadi rupanya kemudian diceritakan dalam cerita ini, orang kemudian sesudah mati, kondisinya seperti itu, film-film itu. Ya, jadi kemudian tangannya lurus, gak bisa ditekuk. Tangannya lurus. Dan sama, kondisi orang yang masuk surga, masuk neraka, diceritakan di cerita ini, yaitu apa? Badannya kaku, kakinya kaku, lalu tangannya lurus. Jadi banyak bisa melompat-lompat dan tangannya seperti ini. Nah, tapi kemudian bedanya apa? Kalau di neraka, orang itu kurus sekali, tetapi kalau di surga orangnya sehat-sehat, gemuk-gemuk begitu ya. Nah, kenapa? Kok bisa terjadi seperti ini? Dari cerita ini diceritakan seperti itu. Ya rupanya kemudian tangannya nggak bisa nengok. Dan kondisinya memang digambarkan seperti perjamuan ya, baik surga atau neraka. Banyak meja, banyak makanan. Ya. Tetapi kemudian di neraka orang begitu kurusnya, walaupun banyak makanan di depannya, dia hanya bisa melompat-lompat terus. Tapi di surga, orang-orang itu kemudian bisa gemuk. Kenapa? Ya rupanya yang di neraka, artinya apa? Orang kemudian sesudah mati masuk neraka, dia hanya berpusat pada dirinya sendiri. Sehingga yang dia pikirkan, aku ingin makan, tapi dia nggak bisa apa? Nggak bisa makan, karena apa? Tangannya coba pegang, nggak bisa dimakan. Jadi dia stres terus ya, hidupnya menderita terus. Ini cerita loh ya, ini cerita. Ya, jadi ini stres terus, lalu kemudian nggak bisa makan. Jadi sampai kurus kering, menderita, pengen matanya besar, mendeli-mendeli begitu ya. Ingin meraih makanan, tapi nggak bisa makan. Ini neraka. Pokoknya aku pengen makan, tapi nggak bisa makan. Tapi di surga itu kemudian apa? Orangnya walaupun tangannya lurus terus, tapi bisa gemuk-gemuk apa? Di surga ini yang ada hanya cinta kasih, karena dipenuhi kasih Allah. Jadi walaupun tangannya lurus, dia kemudian ambil makanan, dia nggak pikir dirinya sendiri. Dia kemudian apa? Ambil makanan di meja, dia suapkan ke orang lain. Dan itu terjadi terus. Ya. Jadi banyak makanan, tapi kemudian semuanya sehat. Ya, semuanya sehat, semuanya dapat makan kenyang, semuanya gemuk, begitu digambarkan dalam cerita ini. Artinya apa? Karena dia tidak memikirkan diri sendiri, di surga hanya ada kasih, hanya ada cinta. Sehingga dengan saling mengasihi, saling melayani, walaupun tangannya lurus, tapi dia bisa menyuap orang lain, ya, dia juga disuap orang lain, jiwa yang lain. Nah, akhirnya dia menjadi sehat dan gemuk. Dari ini satu cerita ya. Jadi di surga hanya ada kasih, dipenuhi oleh kasih Allah. Nah, satu pertanyaan, apa arti surga bagi
kita. Apa arti surga? Apa arti kehidupan kekal? Baik, kita lihat apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 3. Injil Yohanes bab 17 ayat 3. Mari kita baca bersama. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan ini memang kemudian teks kitab suci ini dijadikan prolog dari Katekismus Gereja Katolik ya. Jadi ini menjadi satu hal yang artinya apa? Kalau kita bicara tentang surga atau hidup kekal, sebenarnya surga atau kehidupan kekal ini tidak lain dan tidak bukan apa? Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam arti ini apa? Surga artinya apa? Pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, surga itu bukan soal nanti sesudah mati. Ya, bukan soal nanti sesudah mati. Tetapi surga atau kehidupan kekal ini mulai saat ini. Yaitu ketika kita apa? Kita terus belajar dan belajar. Kita terus berusaha dan berusaha untuk mengenal Allah. Inilah surga, pengenalan akan Allah. Santo Yohanes dari Salib juga ketika berbicara tentang persatuan, transforman, persatuan cinta kasih yang mengubah segala-galanya. Sebenarnya apa persatuan dengan Allah itu? Sebenarnya apa? Pengenalan Allah yang begitu luhur dan mulia pada sampai puncaknya. Tetapi sebelum sampai puncak itu, kita juga dipanggil untuk apa? Terus berusaha, terus berjuang untuk mengenal Allah. Ya, dalam apa? Hubungan pribadi dengan Allah. Karena itu, satu hal kata mengenal, ya kita coba dalami kata mengenal. Jadi kalau dalam bahasa kitab suci, kata mengenal Allah ini, kalau dalam perjanjian lama, itu dari kata yada. Dari bahasa Ibrani, sinonimnya dalam perjanjian baru dipakai bahasa Yunani yaitu genoskoin. Nah, sebenarnya itu artinya apa kata mengenal? Dalam perjanjian lama, kata mengenal ini dikenakan seperti ini. Adam mengenal Hawa istrinya, lalu mengandunglah dia. Jadi kata mengenal dalam perjanjian lama ini, yada ini artinya apa? Hubungan suami istri. Lalu kemudian kata yang sama tetapi dalam bahasa Yunani dipakai dalam perjanjian baru dalam hubungan dengan Allah. Jadi artinya apa? Sebenarnya kata mengenal ini artinya apa? Suatu hubungan yang sangat pribadi, suatu hubungan yang sangat mesra, sangat mendalam, sangat intim. Satu hubungan antara jiwa kita manusia dengan Allah. Jadi gak main-main ya. Sehingga kemudian tidak heran seperti Santa Teresa Avila mengungkapkan ada pertunangan rohani, ada juga pernikahan rohani ya. Jadi ini artinya apa? Satu hubungan yang sungguh-sungguh relasi yang sangat dalam, sangat pribadi. Kalau Anda ingin bahagia, kuncinya apa? Dikutip dari Santo Agustinus, Engkau menciptakan aku untukmu ya Tuhan. Gelisahlah hatiku sebelum beristirahat di dalam Engkau. Kalau Anda ingin bahagia, kuncinya hanya satu, yaitu belajar dan berusaha mengenal dan mengasihi Allah. Mengenal dan mengasihi Allah. Dan ini harus sungguh-sungguh menjadi visi para murid Kristus.